Pertama itu ASEAN Economic Community tahun 2015 yang akan dijalankan itu pada dasarnya adalah kesepakatan dari warga di ASEAN itu untuk menjadi satu, sehingga tidak lagi memikirkan hanya negaranya tapi juga memikirkan negara lain sesama negara ASEAN itu. Sehingga dengan demikian nanti karena ada kesepakatan, ada beberapa yang telah disepakati untuk beredar bebas dan tidak boleh ada hambatan dan lain sebagainya. Itu ada 5 besok. Yang pertama adalah barang, yang kedua itu adalah jasa, yang ketiga itu adalah modal, yang keempat itu adalah investasi, dan yang kelima itu adalah tenaga kerja atau SDM. Ini yang tidak boleh dihambat oleh negara ASEAN besok pada tahun 2015. Nah, berkaitan dengan itu, maka tentunya karena ini sudah lama ditandatangani, seharusnya itu Indonesia sudah menyiapkan diri. Nomor 1. Jadi pada dasarnya kemampuan kita itu saya kira bagus. Yang juara 1 ASEAN apa? Asia ya, kompetisi ASEANpreneur. ASEAN. Jadi kompetisi wirausaha tingkat Asia. Iya, Asia. Itu masalah ide, ide-ide. Oh, bisnis plan ya. Ya, semacam ide-ide entrepreneur. Jadi presentasi ide-ide entrepreneur itu adalah nomor 1 kita. Bisnis plan atau perencanaan bisnis atau ide bisnis? Ide bisnisnya itu, ide bisnis di tingkat ASEAN itu malah jadi juara 1 di Singapura. Ya. Kapan itu? 14 Januari 2020. Nah, kalau yang di Inggris itu tahun 2013. Yang di Inggris juara The Best Five. The Best Five ya. Ya, jadi hanya mereka mengatakan The Best Five. Masalah ekonomi. Jadi pada Ini dasarnya bidang bisnis juga. ya, produk-produk daerah. Jadi produk-produk daerah. Yang pertama saya pertama menangkap ide dari rektorat bahwa UNED itu harus go internasional. Nah, berkaitan dengan itu saya tangkap ini go internasional ini dengan wujud kegiatan empirik. Nah, diantaranya adalah saya mengirim sejak saya jadi dekan tahun 2012 itu langsung saya mengirimkan mahasiswa-mahasiswa itu untuk ikut kegiatan ilmiah itu yang bertaraf internasional. Itu akhirnya kirim ke Inggris tadi, ke Prancis, kemudian ke Korea Selatan, ke Singapura, ke Malaysia, dan lain sebagainya itu ya. Dan itu yang dilakukan. Kemudian yang kedua magang, ya, magang juga ke luar negeri sekarang. KKL, kuliah kerja lapang, itu juga kami lakukan di Singapura kemarin. Dan itu adalah KKL ke luar negeri pertama dari Fakultas Ekonomi tahun 2013. Saya sendiri yang mimpin ke sana karena takut tidak jadi. Jadi saya langsung ke sana. Jadi akhirnya berhasil. Nah, ini kali kedua ini sudah dirintis, mungkin tahun ini akan KKL lagi ke tempat lain. Ini adik-adik. Jadi KKL ekonomi sudah seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah kami menjalin kerjasama dengan beberapa. Kemarin saya mengadakan lawatan ke Singapura, kemudian ke Malaysia, kemudian ke Thailand. Itu MOU, ya. MOU untuk kita kerjasama dalam bidang student exchange, kemudian lecture exchange, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan itu diantaranya adalah wujud empirik lecture exchange itu sekarang barusan ini tanggal berapa itu ya? Pak Hadi. Ya, Pak Hadi itu bertiga itu Pak
Prof Tatang, Pak Haji Paramu, kemudian ini adalah ke Filipina. Itu adalah lecture exchange, ya. Nanti kita lanjutkan dengan joint research, ya. Joint research di antara dosen-dosen sini dengan dosen-dosen sana. Itu yang kami lakukan itu untuk membuka itu biar ekonomi ini dikenal dulu oleh orang tua, itu saya lakukan seperti itu. Kemudian di dalam sendiri adalah pembenahan seperti misalnya untuk dia tuh menghadapi ASEAN itu kan tentunya harus ada yang namanya standar SDM. Jadi besok ijazah saja itu tidak akan laku. Jadi menurut saya besok itu ijazah saya tidak akan laku. Harus yang namanya ada sertifikat pendamping ijazah. Nah, jadi ada apa itu suplemen performance lah itu namanya, suplemen performance. Jadi kalau misalnya jenengan itu Anda itu punya ahli apa? Keahliannya itu diwujudkan dalam bentuk sertifikat yang Anda miliki. Nah, itu disampaikan di dalam sertifikat pendamping ijazah. Jadi misalnya Pak Rozi pernah jadi juara ini, pernah jadi apa ini, kemudian berhasil ini. Sehingga pada waktu dia melamar pekerjaan itu bisa dibaca oleh yang membutuhkan. Itu adalah standar. Nah, kita mengikuti itu. Nah, kemudian di internasional yang diperbaiki adalah kurikulum sekarang di Fakultas Ekonomi itu berbasis KKRI. Kurikulum internasional. Iya. Jadi karena ini standarnya nasional sehingga ini sudah berlaku nanti di tingkat ASEAN. Seperti itu. Jadi akhirnya sama. Sehingga kita tidak berbeda satu sama lain. Nah, sehingga kalau misalnya Anda mau sekolah di sini, kemudian 1 bulan atau 6 bulan mau sekolah di Filipina itu diakui nilainya. Nah, itu yang disebut dengan kredit transfer. Itu seperti itu yang kami sudah siap melakukannya itu di sini sekarang. Ini dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community ini. Jadi sebetulnya hal itu sudah begini, kalau di teori ekonomi pembangunan, suatu negara itu yang bisa bagus berkembang pembangunannya bila 2% dari penduduknya itu adalah wirausahawan, entrepreneur. Nah, di Indonesia itu baru 1,04. 1,04. Ya, 1,04. Sehingga dengan demikian Indonesia ini dari persyaratan standar itu masih belum memenuhi. Gitu. Oleh karena itu ini harus dipacu dan dipicu. Ya, harus dipacu dan dipicu ini. Bagaimana caranya wirausahawan di Indonesia itu bisa bertambah. Nah, derivasi dari pemerintah sudah ada, ya, derivasi programnya. Ada yang namanya PKMK, Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan. Kemudian di PMW, Program Mahasiswa Wirausaha. Ketiga, setiap prodi itu harus ada mata kuliah kewirausahaan. Gitu, ya. Itu setiap ada. Bahkan ini kalau tidak salah ini sekarang katanya itu ilmu ekonomi itu kalau di Filipina itu setiap prodi sudah ada ilmu ekonomi. Jadi katakanlah di Fakultas Farmasi itu ada mata kuliah ilmu ekonomi. Itu yang saya maksud, Pak. Ya. Jadi jangan-jangan yang siap itu cuman ekonomi. Nanti farmasi juga mereka cuman bisanya buat obat farmasi yang jual orang-orang dari luar. Nah, apa yang harus kebijakan yang harus terjadi di universitas ini biar semuanya nggak cuma ekonomi toh yang siap gitu. Ya. Ini memang kebijakannya dari suatu negara. Kalau di Filipina tadi itu adalah setiap prodi ada ilmu ekonominya. Itu yang di negara luar yang perlu kita tiru itu seharusnya. Itu. Seperti Pak Hadi Paramu ternyata bukan ngajar di ilmu ekonomi dia. Nah, dari ilmu eksak dia itu ngajar ilmu ekonomi di sana. Karena memang ada katanya mata kuliah tersebut. Nah, di Indonesia tidak semuanya begitu gitu. Tidak semuanya ada ilmu ekonomi. Mungkin itu yang perlu ditiru. Kemudian yang kedua kalau kesiapan itu adalah kita kadang-kadang tidak tahu potensi kita. Ya. Jadi kadang-kadang ini dianggap sebagai kelemahan padahal itu sebagai potensial.
Contohnya punya hidung pesek, kenal ada Yati pesek, gitu. Ada mulut kayak arwana, jadi ada tukul arwana. Itu kelemahan sekaligus jadi potensi untuk terkenal. Nah Indonesia mungkin kayak seperti misalnya kenitu lah. Itu mungkin di daerah lain mungkin tidak ada. Sehingga ketika kita beri nama aja Kisprut misalnya. Jadi kemarin itu satu hal yang dijual. Bahkan sekarang orang banyak mancanegara datang ke sini untuk melihat itu. Nah, tapi tentunya adalah begitu mereka sudah datang, jangan hanya kita bangga, tetapi kita sadari inilah ciri khas dari Jember. Sehingga dengan demikian segala sesuatunya itu bisa kita kemas. Gitu. Seperti misalnya begini, contohnya ya menjaga kebersihan. Di Singapura itu orang yang naik mobil itu tidak boleh makan, yang ada boleh hanya minum di bus itu. Saking saking menjaga kebersihan sedemikian rupa. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu bisa didenda, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang mungkin harus kita perbaiki di tentunya niat itu sudah diterjemahkan oleh Pak Rektor dan Bupati Jember pada waktu itu, yaitu ada kerjasama antara UNED dengan Jember. Itu ya, di antaranya adalah membuat kantor bersama di UNED. Walaupun sekarang ini masih belum nampak nyata orang Pemda itu yang kantor di UNED. Nah ini apa potensi di sini yang perlu dikawal dengan bagaimana dia itu memperkenalkan ke dunia oleh UNED, itu seharusnya dilakukan. Itu niatan sudah ada kemarin, itu luar biasa ya. Membuat kewirausahaan Jember. Jadi mengembangkan kewirausahaan di Jember itu. Seharusnya itu yang harus dilakukan. Tetap dijalankan lah semangat itu, jangan kendor. Saya lihat kok sekarang mulai ngendor karena saya lihat tidak tampak lagi orang-orang Pemda yang ngantor di UNED itu. Padahal itu kantornya sudah disediakan kan gitu nih oleh UNED. Nah ini mengeksploitasi. Nah kemudian Jember ini perlu investasi tentunya. Nah Jember itu perlu investasi. Bagaimana membuat sedemikian rupa agar Jember itu dinikmati. Contohnya keamanannya, kebersihannya, ya ketertibannya dan lain sebagainya. Itu juga kalau di sini tidak aman, investor tidak akan masuk ke sini. Nah itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang, investor dalam apa investor luar? Nah itu kadang-kadang masih jadi tanda tanya. Kemarin di diskusi Pak Jalal dengan masyarakat, kebetulan saya jadi moderatornya di hotel Bupati itu. Nah itu ternyata masyarakat masih menanyakan gitu, apakah kita mau mengundang investor dari luar atau investor dari dalam. Nah kalau menurut orang-orang yang di sini sebenarnya jangan terlalu gitu, pokoknya potensi Jember itu dikembangkan dulu.